Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi di tutorial kode igniter. Selanjutnya, setelah di video sebelumnya kita menjelaskan ya tentang cara penginstalan dan konfigurasi awal menggunakan CI3. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar ya tentang konsep dari si kode igniter ini. Jadi si kode igniter ini memiliki konsepnya itu adalah MPC ya, model view controller. Jadi nah seperti teman-teman lihat di sini ada di menu di folder application. Di application itu ada beberapa folder ya. Ada controller, kemudian ada views, ada model. Jadi yang disebut MPC itu model view controller ini sebenarnya ya tiga folder ini. C-nya itu controller, kemudian M-nya itu model. Nah, kemudian V-nya itu adalah views atau tampilan gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menyimpan file HTML sebagai tampilannya ya, kalau tampilan program itu kan sudah pasti dibikinnya menggunakan HTML ya, HTML, CSS, JavaScript atau jQuery. Nah, itu semuanya disimpan di dalam views gitu, di folder views. Jadi apapun yang bentuknya tampilan untuk program kita itu disimpannya di views. Nah, kalau model ini khusus untuk menyimpan file yang memanggil data dari database gitu ya. Jadi kalau nanti kita akan coba mengakses data dari database, nah query itu kan script buat memanggil database kan ya memanggil data dari database kan ya. Nah, scriptnya itu nanti ditulis kemudian disimpan di folder model ini kayak gitu. Nah, kalau controller ini dia yang mengatur semuanya. Jadi dia yang mengatur kapan memanggil model, kapan memanggil views. Jadi nanti pemanggilan views atau pemanggilan model itu dipanggilnya lewat controller kayak gitu. Nah, untuk pembuatan controller di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan ya cara membuat controllernya. Tinggal klik kanan new file, kemudian tinggal ditulis aja. Teman-teman boleh menambahkan banyak controller di sini, nggak terbatas ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, supaya lebih memahami tentang konsep dari MPC ini, model view controller ini, kita akan coba bikin tampilan ya. Kita akan coba bikin tampilan dengan menggunakan template yang akan kita download seperti itu. Nah, tapi sebelumnya, nah ini kan controller home ya. Controller home ini menjadi controller utama. Jadi ketika si program ini dipanggil, dia otomatis akan memanggil controller dari home. Nah, dia akan memunculkan seperti ini tampilannya. Nah, kita akan coba bikin tampilan sederhana yang akan kita simpan di views, kemudian akan dipanggil lewat controller home ini. Nah, kita coba folder views, kemudian kita new file, kemudian kita bikin di sini misalkan utama gitu ya, atau tampilan titik PHP. Nah, ini kosong. Nah, kita tambahkan script HTML di sini. HTML. Kemudian kita isi sederhana aja. Ini halaman tes view. Nah, di bodinya kita kasih H3. Ini halaman view pertama di kode igniter.
kayak gini ya. Kita simpan. Nah, ini kan views ya. Tampilan PHP ini kan ada di folder views. Kemudian kita akan panggil di controller home, kita akan panggil si HTML ini. Nah, caranya ini kita matiin aja. Nah, cara memanggil tampilan HTML tadi, teman-teman mengetikkannya seperti ini di slot view, kemudian di slot view, kemudian di sini ada kutip. Nah, kutipnya diisi dengan tampilan yang ingin kita tampilkan. Tadi itu kan yang di folder views itu namanya itu kan tampilan .php ya. Nah, berarti kita ketik di sini tampilan tanpa extension ya. Jadi nggak usah .php gitu, langsung aja nama filenya aja gitu ya, tanpa extension. Nah, kita coba save, kemudian kita reload. Nah, muncul ya. Ini halaman view pertama di CodeIgniter 3 seperti itu. Di sini title-nya juga udah berjalan. Nah, supaya lebih menarik, kita akan download template. Kita akan download template gratisan ya, yang akan kita gabungkan dengan CodeIgniter gitu ya. Jadi di sini saya sudah mendownload template ya. Di sini saya biasa download di sini The Mewagon. Nah, nanti linknya saya sertakan di bawah ya. Kalau saya yang ini tadi itu Biz News ya. Nah, nanti teman-teman tinggal diklik, kemudian nanti muncul ke halaman ini. Masukkan email teman-teman, kemudian send download link. Nanti otomatis link untuk download template ini nanti akan dikirimkan ke email teman-teman gitu ya. Kalau emang mau nyoba dengan template yang sama dengan di video tutorial ini ya. Tapi kalau misal teman-teman mau dengan template yang lain ya, di sini ada banyak pilihan ya. Terserah nih, tinggal di-download aja. Gitu ya. Nah, setelah di-download nanti muncul file zip ya. Nanti muncul file zip hasil downloadannya itu kira-kira seperti ini. Sebentar, saya lupa namanya. Tadi itu nama filenya itu ini ya, Biz News ini yang filenya zip ya. Ini yang tadi template yang berhasil kita download. Kemudian ini kita copy ke htdocs. Kemudian kita buka folder project yang kita buat. Kemudian kita bikin file baru di sini. Folder baru maksudnya. Di project yang kita buat, create new folder, assets, gini ya. Kemudian paste di folder asset template yang tadi kita download itu. Kemudian ekstrak ini kita hapus aja. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita keluarin aja ya, kita cut. Nah, supaya langsung di folder aset ya, langsung paste. Yang ini kita hapus. Nah, kalau teman-teman ingin menggabungkan template HTML CSS yang teman-teman download dari internet, kan nanti tampilannya itu jadi kayak gini ya. Tuh, tampilannya jadi kayak gini. Jadi simpel banget kan ya.
Ini tampilan akhirnya kira-kira nanti seperti ini. Nah, nanti pas dibuka, ini nanti ada banyak file dan banyak folder. Ada banyak file dan banyak folder. Nah, pusat utama dari si template itu adalah file index.html. Index.html. Nah, teman-teman, kita akan rubah file HTML ini menjadi file PHP. Caranya kita buka dulu file HTML ini. Kita bukanya lewat kode ini aja ya, kode editor ya. Ini kita refresh dulu. Nah, kemudian ada folder aset ya, yang tadi kita buat aset, kemudian cari file index.html. Nah, kebuka kan ya. Nah, teman-teman copy file index.html-nya di ctrl A aja, copy semuanya, kemudian copy, klik kanan copy, kemudian masuk lagi ke application, ke views. Nah, di views teman-teman bikin file baru, new file. Nah, misalkan utama gitu ya, utama.php namanya, nama filenya utama.php. Kemudian paste di sini, paste. Nah, setelah selesai, kemudian si utama.php ini yang ada di views, teman-teman kemudian panggil melalui controller. Caranya ya bisa bikin function baru ya. Kita bisa bikin function baru. Function misalkan, kalau enggak langsung dari indeksnya aja deh, yang di sini aja. Jadi yang ini kita hapus, utama itu sesuai nama filenya ya. Kita coba reload. Kita reload ya, bismillah. Tuh, ini sudah berhasil terpanggil. Cuman masih berantakan ya. Kenapa masih berantakan? Kenapa nggak seperti di contoh ini ya? Kenapa nggak kayak gini? Karena ada beberapa file CSS ya, CSS sama jQuery yang belum terpanggil. Kita coba buka lagi utama.php. Ini kita hapus aja, di close. Tampilan juga kita close. Kita fokus di utama.php. Nah, kita akan coba rubah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini di HTML head ya, di HTML headnya di sini kan ref-nya ini link ref, dia memanggil file CSS. Nah, kenapa ini berantakan? Karena ketika kita running program ini, project kita ini, dia file CSS-nya ini nggak ngelink gitu ya, nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena beda folder, intinya sih gitu. Karena beda folder, jadi lokasinya ini nggak ketemu gitu ya. Lokasinya itu nggak ketemu. Nah, akan kita coba arahkan file CSS dan lain-lainnya supaya tampilannya bisa seperti semula kayak gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada link ref. Nah, kalau yang HTTP gini nggak usah dirubah ya. Kita lihat, nah di sini kita perhatikan di sini ref lib belakangnya itu adalah CSS. Ini juga sama CSS. Nah, ini akan kita linkkan. Jadi kenapa tampilannya berantakan kayak gini? Karena si file CSS-nya ini yang ditulis lewat dua tag ini ya, link ref. Ini nggak ketemu. Nah, ada di mana sih lokasinya gitu ya? Nah, kayak ini nih. Link ref CSS kemudian style CSS. Jadi ke folder yang namanya CSS, kemudian ada file namanya style CSS. Nah, lokasinya ini ada di mana? Lokasinya itu ada di folder aset yang tadi kita download, yang tadi kita buat ya. Kemudian
kita memasukkan semua file template yang kita download di internet tadi itu kan ke folder aset ini kan ya. Nah, jadi harus kita arahin ke sini. Nah, seperti di sini CSS baru style. Nah, teman-teman lihat di sini di folder aset ada folder CSS kan ya. CSS kemudian ada style titik CSS seperti yang di sini. Kayak gitu. Nah, supaya ini nyambung di sini, kita akan coba menggunakan base URL. Nah, jadi supaya ini nyambung gitu ya, kita akan arahkan dengan menggunakan base URL. Kan base URL itu, kita matiin lagi ya. Base URL itu kalau kita coba tampilin ya, base URL itu kalau misal kita echo hasilnya itu, kita reload. Nah, akan mengacu ke folder project kita ya, localhost/test. Nah, gimana caranya memanggil? Jadi kalau misal kita buka langsung ke htdocs kita, nah kira-kira kan seperti ini. htdocs test ya. Nah, isi tes itu apa aja? Ada application, ada asset, ada system, dan index.php. Nah, terus lokasi si CSS ini ada di mana? Lokasi style CSS ini ada di mana? Ada di folder CSS, kemudian style. Nah, folder CSS ini ada di mana? Ada di folder asset kan ya. Asset baru CSS gitu. Baru kemudian style. Nah, berarti kalau base URL itu kan langsung mengakses seperti kayak gini ya. Tampilan rootnya, tampilan defaultnya seperti ini. Nah, supaya langsung ke nemuin file ini berarti kita harus ke asset baru CSS baru style CSS gitu ya. Caranya di sini kita kasih tag PHP. Kita kasih tag PHP setelah kutip 2 ini ya. Kemudian kita echo base URL. Base URL kurung buka kurung tutup, kemudian di kurung buka kurung tutupnya kutip 2, kemudian ketik assets terus garis miring yang ke kanan kayak gini. Kita coba ya, kita simpan. Oh ya, tadi ini dimatiin tadi ya, yang pemanggilan views-nya. Yang echo base URL kita matiin, yang pemanggilan view kita nyalain. Simpan. Kemudian kita reload. Nah, masih belum ya. Masih belum tampil. Kita cek lagi ke views-nya tadi yang utama .php. Nah, ini kita copy aja yang tag php echo. Kemudian di sini yang min CSS ya. Nah, ini juga sama. Kita reload lagi. Masih belum juga. Kita inspect elemen dulu ya. Klik kanan di sini. Kemudian klik inspect, kita lihat di head. Kita lihat tadi yang wrap tadi ya. HTTP localhost test asset CSS. Ini harusnya udah benar ya. Alamatnya udah mulai nyambung nih. Berarti kita cari file CSS lain yang belum kepanggil ya. Sebentar. Oke. IMG. Nah, kalau HTTPS kayak gini awalnya ini berarti manggilnya dari internet. Ini teman-teman gak usah rubah kalau pemanggilannya lewat internet. Kita coba scroll ke bawah. Paling bawah biasanya. Nah, di sini.
script min.js. Nah ini juga sama, ini harus disambungin, tinggal copy paste aja tadi ya, karena lokasinya itu kan sama tadi di folder aset semua kan ya, kayak gini. Kemudian kita simpan, reload lagi. Oke, berhasil. Udah mulai mirip ya dengan yang seharusnya. Ini sudah mulai mirip, sisanya tinggal file gambar-gambarnya aja nih. Ini kan tinggal gambarnya belum ketemu ya, belum nyambung, tinggal disesuaikan aja. Nah seperti ini favicon Aiko. Nah ini sama, harus di kopas ya, sama kayak tadi dikasih echo base URL asetnya. Nah lakukan hal yang sama kepada file-file lain yang belum ketemu, belum nyambung gitu ya. Kayak ini Papicon Aiko. Nah, apa ini Papicon Aiko itu? Biasanya ini logo ya, logo yang di sini. Kemudian nah ini IMG News. Nah ini nggak ketemu nih, dia nggak nyambung gitu ya, sama kayak tadi. Kita paste aset Eco Base URL aset, kita reload lagi. Tuh udah mulai ketemu ya gambarnya, seperti itu. Nah lakukan hal yang sama kepada file-file lain yang belum ketemu ya. Contoh kayak ini juga nggak nyambung, ini juga, dan lain-lain ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kemudian teman-teman, supaya kita setelah ini berhasil terpanggil, anggap aja ini udah berhasil terpanggil ya, kita akan belah file utama ini menjadi beberapa bagian. Jadi ini kan kode HTML ya, di utama.php ini kan yang jadi ini ya, apa, tampilan utamanya gitu ya. Kita akan belah menjadi beberapa bagian, beberapa part gitu ya, supaya nanti pada saat nanti kita pemanggilan halaman ya, nah ini kan pindah-pindah halaman ya. Nah pindah-pindah halaman, teman-teman perhatikan, pada saat ini pindah halaman, yang berubah itu cuma bagian yang tengah aja. Tapi kalau yang bagian atas sama bawah ini nggak berubah kan ya. Tuh, tetap segini, kontak atasnya tetap business, kemudian bawahnya tetap ini ya. Yang berubah itu pertengahannya aja gitu. Nah supaya nanti kita nggak ngetik berulang-ulang gitu ya dengan kode yang sama, nah akan lebih efisien, kita akan belah lagi ini. Halaman utama .php ini akan kita rubah menjadi beberapa part. Nah teman-teman, ini memang butuh pemahaman HTML-nya, emang harus lumayan gitu ya. Oke, kita akan coba, kita di views kita bikin folder baru. Ini folder namanya itu part ya. Jadi dimana kita menyimpan file-file bagian ini. Jadi satu halaman ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. New file di dalam folder part, misalkan atas .php. Terus kita bikin lagi new file, masih di dalam folder part ya.
tengah titik php, kemudian new file lagi bawah titik php gitu. Nah ini masih kosong, kita akan manggil dari sini. Pertama atas itu script bagian atas ya, jadi dari head, dari HTML atas, tag HTML sampai. Nah jadi saya pinginnya dari bagian ini mondai apa nih, title bar atas ya, sampai ini nama, sampai menu ya, sampai menu ini bagian atas. Nah di bawah menu ini dari sini, dari gambar ini sampai ke sini nih, ini bagian tengah. Nah barisan hitam ini bagian bawah. Jadi cukup 3 bagian aja dulu ya, nanti teman-teman bisa kembangin sendiri. Nah caranya berarti kita harus tahu dulu batasannya. Batasan atas itu kan dari ini ya, sudah otomatis pasti dari tag HTML ini ya, tag HTML buka nih atas. Nah bawahnya itu ini kan sampai keyword menu ya, kita coba cari menu ini ya, script HTML nya. Nah kayaknya sih yang ini nih, navbar n. Nah iya benar, sampai sini. Nah ini kita copy navbar n ini. Nah ada kontak ya, kontak ini berarti yang ini kan ya. Nah ini navbar n. Nah berarti dari sini ya, kita blok sampai ke atas, klik kanan, kemudian copy. Nah di file yang atas titik php paste, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian nah ada footer, bagian yang hitam ini, nah atau footer disebutnya ya. Biasanya ada dikasih tahu gitu ya, mana tag buka, mana tag tutupnya. Nah tarik dulu ke bawah, kemudian kita cari footer. Nah ini footer start, berarti dari sini ya, blok sama kayak tadi, copy, kemudian bawah. Nah kemudian tinggal yang tengah. Nah kalau yang tengah berarti di antara yang tadi kan ya, di antara yang tadi ya, berarti mulainya dari sini sampai, nah sampai sini ya. Nah sampai sini, copy, kemudian di tengah di paste gitu. Kita simpan semuanya. Nah kemudian di controller, di home, kita akan coba panggil 3 tampilan ini, atas, tengah, bawah. Caranya kita bikin di slot view langsung 3 berurutan ya, dimulai dari atas, kemudian tengah, kemudian bawah. Ini harusnya error ya, kita reload. Nah kenapa error? Karena lokasi tempat kita menyimpan atas ini, si atas titik php ini, lihat posisinya ada di views, kemudian part ya. Di views itu ada folder namanya part. Nah di dalam part ini baru ada atas, bawah, tengah gitu ya. Jadi cara pemanggilannya ke dalam folder dulu baru nama filenya kan ya. Berarti foldernya harus kita sebutin apa nama foldernya, part kan ya, part slash part juga gitu. Karena atas, tengah, bawah ini kan ada di dalam folder namanya part kan ya gitu. Nah save, kita reload lagi. Nah baru muncul, sama aja tampilannya kan ya, tampilannya sama aja, cuman nanti perbedaannya itu nanti pada saat teman-teman
akan kan nanti teman-teman pasti akan nyambungin ini kan ya nih, di menu kategori teman-teman kan nanti bakal bikin halaman baru lagi kan ya untuk memanggil halaman kategori HTML ini gitu. Nah atasnya itu sama, bawahnya juga sama, jadi yang beda itu cuma tengah-tengahnya doang. Jadi nanti pada saat nanti teman-teman bikin kategori, halaman kategori, nah nanti berarti teman-teman buka file kategori HTML-nya. Nah tinggal bikin halaman tengahnya aja, gitu, tengah dari kategori gitu. Oke, karena durasi video kali ini mungkin terlalu panjang ya, nanti akan kita coba lanjutin di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.